狂蝎。成功了。这个冰碧蝎成了你的第二魂环？不。 Halo gengs, kali ini Bang Panjul hadir lagi dan akan membahas sepenggal kisah dari Donghua Soul Land 2, episode 20. Yang dimana pada episode sebelumnya kita sudah menyaksikan, setelah melakukan perjalanan panjang ke wilayah utara yang terkenal ekstrim, Huo Yuhao pun akhirnya berhasil menjadikan permaisuri kalajengking, sebagai martial soul dan cincin roh keduanya, serta mendapatkan satu tulang roh di bagian punggungnya. Setelah proses penyatuan itu selesai, monster-monster kalajengking giok datang dan menunduk, seolah memberi hormat padanya. Melihat keberhasilan itu, Tian Meng pun tersenyum puas, karena apa yang selama ini ia harapkan telah terwujud dan kerja kerasnya pun tidak sia-sia. Di saat yang sama Tian Meng berkata, "Bagus, saat ini kita telah berhasil melewati langkah pertama. Setidaknya, dengan bantuan dari cincin roh dari permaisuri kalajengking es, sekarang kamu bisa mengatasi kekuatan dari cincin roh yang berusia 3000 tahun. Serta mendapatkan 4 keterampilan jiwa tambahan, yang berasal dari tulang roh miliknya," ucap Tian Meng. Mendengar ucapan itu, Huo Yuhao lantas berkata, "4 kemampuan seperti apa itu? Aku pun tak tahu, dan hal ini nanti bisa kamu tanyakan padanya langsung, karena saat ini sang permaisuri itu sedang beristirahat," ucap Tian Meng. Di sela itu, Huo Yuhao yang telah memiliki 2 martial soul dengan jalur bela diri yang berbeda, ia pun tampak bimbang, dan lantas bertanya pada Tian Meng. "Kakak Tian Meng, apakah aku harus menambahkan cincin roh pada mata rohku atau pada martial soul permaisuri es?" tanya Huo Yuhao. Karena pada dasarnya, seorang master roh yang memiliki 2 martial soul, tidak akan menambahkan cincin roh pada kedua alat roh miliknya secara bersamaan, karena itu akan menghapus keuntungan terbesar dari master roh yang memiliki martial soul ganda. Seorang ahli jiwa yang memiliki 2 martial kembar yang benar-benar kuat dan jenius, akan fokus pada satu jalur kultivasi, dan hanya akan menambahkan cincin roh pada satu martial soul miliknya. Dan ketika tingkat kultivasinya telah mencapai titik tertentu, barulah mereka akan mulai menambahkan cincin roh peringkat tinggi pada martial soul lainnya, dan hal ini sudah dilakukan oleh Dewa Laut Tang San, yang pada awal kultivasinya, ia berfokus pada evolusi rumput perak biru miliknya, dan setelah cukup kuat, barulah dia menambahkan cincin roh pada palu Hao Tian. Jika saat ini Huo Yuhao fokus dan terus menambahkan cincin roh pada mata rohnya, maka dia akan berjalan di jalur ahli jiwa tipe kendali untuk waktu yang sangat lama. Namun jika dia memilih untuk menambahkan cincin jiwa ke permaisuri es, dia akan beralih ke jalur ahli jiwa tipe serangan, yang tidak diragukan lagi, dengan cincin roh yang berusia 400.000 tahun, dia pasti akan menjadi jenius tipe serangan nomor 1 di Akademi Shrek, pikir Huo Yuhao. Saat itu Tian Meng pun berkata, "Yuhao, aku sudah menduga kau akan berpikir untuk menjadi ahli jiwa tipe serangan, karena dengan kekuatan dari permaisuri es, kamu akan menjadi master roh tipe serangan terkuat di dalam Akademi Shrek. Tapi jika kamu masih ingin hidup lebih lama, akan lebih baik jika kamu menyembunyikan kemampuanmu itu. Jadi lebih baik, sebelum kembali ke akademi, kamu harus mencari cincin roh kedua untuk menutupi wujud sebenarnya dari cincin jiwa pertama milik permaisuri es. Karena bagaimanapun, cincin jiwa 400.000 tahun itu terlalu mencolok untuk anak seusiamu, jadi kau harus menyembunyikannya. Karena kalau tidak, kau akan berakhir sebagai kelinci percobaan." Mendengar ucapan itu, Huo Yuhao pun mengangguk setuju sembari berkata, "Baiklah, saat ini aku akan fokus berkultivasi pada mata rohku. Setelah kultivasiku cukup tinggi, aku akan terus menambahkan cincin jiwa ke jiwa bela diri permaisuri esku. Di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk tidak menggunakan martial soul permaisuri es. Dengan cara ini, orang lain tidak akan dapat melihat keistimewaan cincin jiwaku." Mendengar ucapan itu, Tian Meng pun berkata, "Huo Yuhao, kalau kau tidak menggunakannya, bagaimana kita akan membuat kagum dan menghajar para murid lain di akademi? Akademi Shrekmu itu tidaklah sederhana, jika kau ingin berdiri dengan stabil, kau harus memamerkan sebagian dari kekuatanmu. Jika kau ingin menggunakan kekuatan permaisuri es, kau tidak perlu terlalu terang-terangan," ucap Tian Meng.
Mendengar ucapan itu, Huo Yuhao pun tampak bingung, sembari berkata, bahwa dia tidak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Tian Meng. Sudahlah, begitu kamu mendapatkan cincin jiwa kedua, pasti kamu akan segera mengerti, ucap Tian Meng, lalu kembali berkata. Lebih baik kita segera kembali ke akademi, karena waktu libur akan segera usai, dan kau tahu sendiri, jika kamu terlambat apa yang akan dilakukan oleh nenek sihir itu, kata Tian Meng. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Huo Yuhao pun seketika menjadi panik, dan segera bergegas kembali ke Akademi Shrek. Saat itu, iklim yang semula dingin tidak lagi menjadi masalah bagi Huo Yuhao, karena cincin jiwa dan tulang jiwa yang diperolehnya dari kalajengking permaisuri es giok, membuat kualitas fisiknya sekarang jauh melebihi apa yang sebelumnya. Dia dengan liar berlari melewati salju, dan hanya menyisakan beberapa jejak dangkal di belakangnya. Di sisi lain, di halaman dalam Akademi Shrek, awal tahun ajaran baru pun akan segera dimulai, dan telah banyak murid baru yang datang untuk mendaftarkan diri. Di sisi lain akademi, tampak sosok Wang Dong yang melewati jalur tepi Danau Dewa Laut dengan terburu-buru dan ingin cepat bertemu Yu Hao. Ketika tiba di depan pintu asrama, ia pun langsung mengetuk pintu sembari memanggil-manggil nama Huo Yu Hao. Yu Hao, aku kembali, bukalah pintunya, teriak Wang Dong, namun tak kunjung mendapat jawaban. Dan alangkah kagetnya Wang Dong saat membuka pintu kamar yang mulai berdebu, yang menandakan bahwa Huo Yu Hao belum kembali. Apa? Dia belum kembali? Bagaimana mungkin? Bukankah sebelumnya dia mengatakan, bahwa ada seorang guru menunggunya di luar hutan Stardow untuk mendapatkan cincin jiwa keduanya. Dengan adanya seorang guru yang menemaninya seharusnya dia telah kembali, gumam Wang Dong. Memikirkan hal itu, seketika Wang Dong menjadi cemas, dan langsung berlari menuju gedung fakultas. Begitu dia mencapai gedung fakultas, dia langsung menuju ke kantor guru Zhou Yi, yang saat itu pintu kantornya terbuka lebar, dan di dalam ada beberapa murid sedang berbicara dengannya. Wang Dong yang sangat cemas, ia pun langsung masuk tanpa mengetuk pintu, sembari menyebut nama guru Zhou Yi. Sontak hal itu membuat para murid yang berdiri di depan meja Zhou Yi seketika tersentak oleh kedatangan Wang Dong yang terburu-buru. Mereka semua menyadari fakta, bahwa Zhou Yi paling membenci murid yang melanggar aturan. Namun saat melihat ekspresi Bu Guru Killer yang tampak biasa, para murid itu pun heran, dengan fakta bahwa bukan hanya tidak marah, bahkan saat Zhou Yi berdiri dan berkata, "Di mana Huo Yu Hao?" ucap Zhou Yi dan Wang Dong secara bersamaan. Begitu mereka selesai berbicara, keduanya secara bersamaan menjadi tercengang, dengan ekspresi yang tak bisa diucapkan, membuat para murid yang sedang berdiri di depan meja Zhou Yi menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Sesaat setelahnya, Zhou Yi pun memberi isyarat pada 3 murid tersebut untuk keluar dari ruangannya, karena ia ingin berbicara dengan Wang Dong. Meskipun ketiga murid itu sangat penasaran dengan apa yang terjadi, namun tentunya, mereka tidak berani menolak perintah dari sang guru killer ini, dan buru-buru meninggalkan kantor Zhou Yi. Setelah itu, Wang Dong yang tidak sabar pun langsung berkata, "Guru Zhou, jika Anda pun tidak mengetahui keberadaan Huo Yu Hao, maka aku akan ke Departemen Alat Jiwa dan bertanya kepada mereka." "Tidak perlu, karena sebelumnya aku pun sudah menanyakan hal ini pada Fan Yu, dan dia mengatakan bahwa Huo Yu Hao telah memberitahunya, bahwa para guru dari Departemen Jiwa bela diri membawanya untuk mendapatkan cincin jiwa kedua. Sedangkan pada Fan Yu, Hao Yu Hao malah mengatakan yang sebaliknya. Apakah anak ini mencoba berbohong kepada kedua belah pihak? Jangan bilang kalau bocah ini telah memasuki hutan Stardow seorang diri. Atau jangan-jangan selama ini ada yang dia sembunyikan," ucap Zhou Yi, sembari memerintahkan Wang Dong untuk memanggil Bei Bei dan Tang Ya ke sini. Karena bagaimanapun, Huo Yu Hao adalah anggota Sekte Tang, sehingga mereka mungkin tahu apa yang terjadi, ucap Zhou Yi. Namun ternyata, saat itu Bei Bei dan Tang Ya pun terkejut, setelah mendengar bahwa Huo Yu Hao belum kembali. "Guru Zhou, adik junior kami tidak mungkin pergi berburu binatang jiwa sendirian. Meskipun pertama kali bertemu dengan, dan kami melihatnya ia membunuh binatang jiwa, namun saat itu ia pun mengalami luka. Selain itu, binatang jiwa yang ia bunuh adalah dari peringkat 10 tahun. Dan kali ini, dia mencari cincin jiwa keduanya, namun dengan kekuatan tempurnya, bahkan dengan alat jiwa peringkat rendah dan seni bela diri Sekte Tang sekalipun, itu masih akan sangat sulit baginya untuk menghadapi binatang jiwa 100 tahun. Bagaimanapun, kultivasinya masih terlalu rendah, ucap Tang Ya. Tampak saat itu, Fan Yu dan Zhou Yi tidak bisa menyembunyikan kecemasan di wajah mereka.
Dan dalam sekejap mata 2 hari pun telah berlalu, waktu pendaftaran ulang di Akademi Shrek pun telah tiba. Para murid dari berbagai kelompok tahunan pun mulai mendaftarkan nama mereka, begitupun dengan Wang Dong, yang sudah menyelesaikan pendaftaran ulang. Setelah itu, dia dengan cemas berdiri di pintu masuk Akademi Shrek dan menatap ke arah luar sembari bergumam. Mengapa ia belum kembali? Apakah dia lupa dengan aturan Akademi Shrek yang sangat ketat? Kalau dia tidak dapat mendaftar tepat pada waktunya, dia akan dipaksa untuk meninggalkan sekolah. Gumam Wang Dong, yang masih memandang ke kejauhan, sembari mengingat masa-masa yang dia lalui bersama Huo Yuhao. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan matahari pun tampak akan terbenam. Terlambat, dia sudah terlambat. Dia sudah melewati waktu pendaftaran, gumam Wang Dong. Namun saat itu, hal yang paling dia takuti adalah Huo Yuhao telah dibunuh oleh monster di hutan besar Stardow. Huo Yuhao, apakah kau masih hidup? Gumam Wang Dong hanya bisa mengepalkan tangannya dengan erat. Matanya berangsur-angsur memerah, dan kecemasan mulai muncul di hatinya. Sesaat setelahnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar, disertai suara napas yang agak berat, membuat Wang Dong mengangkat kepalanya dengan sedikit tertegun. Tepat setelah itu, seseorang tiba-tiba muncul. Habislah aku, padahal aku telah berlari secepat yang aku bisa, tetapi aku masih saja terlambat. Aku harus segera memikirkan solusi untuk bertemu Guru Zhao, gerutu seorang pemuda dengan suara tersengal-sengal. Dan ya, itu adalah Huo Yuhao. Saat itu, Yuhao yang akan bergegas menemui Guru Zhao pun seketika terperangah kaget, saat Wang Dong meneriakkan namanya dengan keras, sembari menarik dan membanting Huo Yuhao. Sialan kau, apa kau tahu betapa khawatirnya aku, ucap Wang Dong, sembari memukul dan menjambak rambut Huo Yuhao. Namun tak berselang lama, aliran air mata jatuh dari mata Wang Dong. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengkhawatirkan seseorang selain keluarganya. Begitu dia melihat Huo Yuhao, dia merasakan sesuatu di hatinya pecah. Ini menyebabkan emosinya yang tertekan meledak tanpa terkendali. Tinjunya perlahan-lahan mulai kehilangan kekuatannya, dan dia tiba-tiba mulai menangis sambil duduk di punggung Huo Yuhao. Huo Yuhao awalnya merasa agak suram setelah dipukuli oleh Wang Dong, tapi sekarang dia terdiam oleh tangisan Wang Dong. Wang Dong, kenapa kau menangis? Kenapa kau bertingkah seperti perempuan? Ucap Huo Yuhao. Sialan kau, tidakkah kau tahu betapa khawatirnya semua orang? Aku bahkan berpikir bahwa kau telah dimakan oleh binatang roh di hutan besar Stardow, ucap Wang Dong, lalu kembali berkata. Mengapa kau harus berbohong kepada kami dan memberitahu kami bahwa seorang guru menemanimu untuk membunuh binatang jiwa? Ini, apakah para guru juga tahu tentang hal ini? Tanya Huo Yuhao. Mendengar ucapan itu, Wang Dong pun berkata, kau bahkan terlambat pulang, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mengetahuinya? Lebih baik sekarang kita menemui guru-guru Zhou, dan sebaiknya kamu berdoa untuk keberuntunganmu karena Guru Zhao sangat marah denganmu, ucap Wang Dong. Di sela perjalanan menuju kantor Guru Zhou, Wang Dong pun berkata, Huo Yuhao, memangnya apa yang kau lakukan, hingga kau bahkan berbohong kepada para guru? Mendengar ucapan itu Huo Yuhao pun tersenyum pahit, karena tentunya sangat sulit untuk menjelaskan semuanya. Aku akan membicarakannya begitu kita menemukan Guru Zhou, karena aku tidak bisa menjelaskan semuanya sekarang, ucap Huo Yuhao. Ya baiklah, tapi kali ini kau harus berhati-hati. Karena selain terlambat, kamu pun telah membohongi para guru, dan kamu harus menjelaskan semua itu, ucap Wang Dong. Dalam kisah dijelaskan, dalam perjalanan pulang dari wilayah utara yang ekstrim, Huo Yuhao sudah memikirkan alasan, untuk dijelaskan pada para guru. Ketika keduanya tiba di area kantor guru, seketika Huo Yuhao merinding ketakutan, saat mendengar percakapan dari dalam kantor Zhao Yi. Fan Yu, apa yang baru saja kau katakan, yang dilakukan oleh bocah Huo Yuhao itu terlalu di luar nurul. Padahal kita sudah melakukan semua yang kita bisa untuk membantu kultivasinya, tetapi dia benar-benar berbohong kepada kita dan melarikan diri, dan bahkan belum kembali sampai saat ini. Aku benar-benar tidak berpikir akan membuat kesalahan seperti ini. Awalnya, aku berpikir bahwa dia adalah seorang murid yang sangat jujur yang bersedia bekerja keras. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia akan menjadi anak nakal yang tidak tahu berterima kasih seperti ini.
Ini benar-benar membuatku kesal, jadi jangan biarkan aku melihatnya lagi, karena jika bertemu dengannya, mungkin aku akan menguliti semua kulitnya, ucap Zhou Yi. Mendengar ucapan itu, Fan Yu pun berkata, sudahlah tidak usah terlalu marah, karena Huo Yuhao pasti punya alasan sendiri, jadi lebih baik kita menunggunya kembali, dan meminta penjelasan padanya, ucap Fan Yu. Dia sudah terlambat, jadi apa gunanya dia kembali, jikapun dia kembali, dia akan tetap dikeluarkan, ucap Guru Zhao. Mendengar kata-kata Zhou Yi, Huo Yuhao seketika menggigil, sembari melihat ke arah Wang Dong, dengan ekspresi yang agak memohon. Melihat ekspresi itu, Wang Dong pun tersenyum mengejek sembari berkata, masalah ini harus kau hadapi sendiri, siapa suruh kamu berbohong kepada semua orang, dan siapa pula yang memintamu untuk terlambat, ucap Wang Dong, dengan ekspresi penuh ejekan. Merasa Wang Dong tak ingin membantunya, Huo Yuhao menarik nafas berat. Di sela itu, terdengar Tian Meng berkata dalam benaknya, Huo Yuhao, kalau kau tidak ingin digunakan sebagai kelinci percobaan, maka ikuti kata-kataku, dan lebih baik mengendalikan mulutmu itu, ucap Tian Meng. Mendengar ucapan itu, Huo Yuhao segera sadar dan mempercepat langkah kakinya, mencapai pintu kantor Zhou Yi, yang saat itu tidak ditutup. Dan alangkah kagetnya Huo Yuhao, saat mengintip ke dalam ruangan tersebut dan melihat adegan, di mana saat itu Zhou Yi duduk di paha Fan Yu, sementara tangannya memeluk leher Fan Yu. Sedangkan lengan Fan Yu melingkari pinggan Zhou Yi. Dan apakah adegan ini bakalan ada di serial Donghuan-nya? Yang kita nantikan saja, karena momen ini pun segera berakhir, saat keduanya dikagetkan dengan suara batuk Huo Yuhao sembari berkata, Guru Zhou, aku kembali. Dan jelas saja, keduanya pun seketika terdiam kaget, lalu sesaat kemudian, Zhou Yi tanpa sadar melompat dari paha Fan Yu. Wang Dong yang tepat di belakang Huo Yuhao, dia hanya bisa terdiam, meskipun dia telah mendengar tentang topeng Zhou Yi dari Huo Yuhao, ini masih merupakan pertama kalinya dia melihat penampilan asli Guru Zhou. Selain itu, ini terjadi dalam situasi di mana dia tidak menyembunyikan dirinya sama sekali. Huo Yuhao, kau masih tahu bagaimana cara kembali, ucap Zhou Yi dengan nada marah. Menurunkan tatapannya, Huo Yuhao dengan patuh memasuki kantor Zhou Yi, lalu berlutut di hadapan Fan Yu. Guru, aku telah melakukan kesalahan, ucap Huo Yuhao, membuat Fan Yu dan Zhou Yi yang pada awalnya dipenuhi dengan api amarah, seketika mereda. Karena guru manapun akan sedikit lebih lunak terhadap murid yang mereka sukai. Zhou Yi dan Fan Yu tidak terkecuali dalam kasus itu. Zhou Yi sangat ketat terhadap murid-muridnya, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dengan Fan Yu di sana. Sebaliknya, dia berdiri di belakang Fan Yu. Huo Yuhao, jelaskan apa alasanmu membohongi kami, tanya Fan Yu. Huo Yuhao mengangkat kepalanya, memberikan jawaban yang diisi dengan rasa bersalah. Guru, aku telah melakukan kesalahan, aku seharusnya tidak berbohong kepada Anda dan Guru Zhou. Namun, hal itu aku lakukan karena takut kalian akan mengkhawatirkanku. Itu sebabnya aku harus membuat kebohongan ini, ucap Yuhao. Di sela itu Tian Meng mulai menyusun alasan di benak Huo Yuhao. Yuhao, bilang pada mereka bahwa sebelumnya kamu telah merasakan tanda-tanda esensi spiritmu akan pecah, ucap Tian Meng, yang langsung diteruskan oleh Huo Yuhao. Guru Zhou, apakah Anda ingat? Selama kelas Guru Wang, beliau memberitahu kami bahwa hal yang paling menakutkan bagi seorang ahli jiwa adalah kehancuran jiwa bela diri mereka. Dan sebelumnya aku telah merasakan tanda-tanda itu, ucap Huo Yuhao, membuat ekspresi Fan Yu dan Zhou Yi seketika berubah kaget. Karena faktanya, jika jiwa bela diri Huo Yuhao benar-benar hancur, maka tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Bahkan gelar Douluo pun tidak akan bisa melakukan apa-apa, karena jiwa bela diri adalah inti internal dari setiap ahli jiwa. Jika ada masalah yang muncul di dalam inti internal, itu setara dengan kematian. Melihat Yuhao yang telah kembali, Fan Yu pun berkata, Huo Yuhao, kalau begitu saat ini, sudahlah jangan bertanya lagi, dengan adanya dia di sini itu sudah menjelaskan, bahwa tidak ada lagi yang salah dengan dirinya, ucap Zhou Yi. Saat itu kebohongan Huo Yuhao bisa melewati Zhou Yi dan Fan Yu, tetapi tidak bisa menipu Wang Dong. Bagaimanapun mereka memiliki perpaduan jiwa bela diri yang sempurna, dan mereka telah berkultivasi bersama tepat sebelum Huo Yuhao meninggalkan akademi. Jika ada sesuatu yang terjadi pada jiwa bela dirinya, Wang Dong pun akan merasakannya. Namun walaupun demikian, sebagai teman baik, Wang Dong memilih untuk mengungkapkan kebohongan Huo Yuhao. Di sela itu Zhou Yi mengerutkan alisnya sembari berkata,
Yu Hao, masalah saat ini bukan hanya keterlambatanmu saja, bahkan kau pun tidak mendapatkan cincin jiwa kedua, dengan begini aku takut kalau akademi akan. Guru Zhou, aku telah mendapatkan jiwa bela diri keduaku, ucap Yu Hao, memotong perkataan Zhao Yi. Dan jelas saja, hal itu membuat kaget Zhou Yi, yang seketika memandang ke arahnya, dengan heran. Fan Yu menyela, Zhao Yi, biarkan Yu Hao menyelesaikan apa yang dia katakan, ucap Fan Yu. Setelahnya Huo Yu Hao pun berkata, bahwa ketika dia meninggalkan akademi, ia merasakan ada kekuatan tak terlihat yang menghipnotisnya, serta membimbingnya ke utara. Dalam keadaan linglung seperti ini, aku bahkan tidak tahu sudah lama berjalan, tetapi tiba-tiba aku sampai di dunia yang penuh es dan salju dan sangat dingin yang membuatku pingsan, dan aku pun tak tahu berapa lama waktu telah berlalu, tetapi ketika aku sadar, tubuhku sudah terkubur di dalam salju, dan menyadari bahwa kekuatan jiwa dan mata rohku telah sepenuhnya stabil. Dan tidak lagi memiliki masalah. Bahkan yang lebih aneh lagi, saat terbangun aku menemukan satu ekor binatang roh tipe kalajengking, yang seluruh tubuhnya putih bersih, dengan ekor berwarna hijau giok, serta banyak benda kristal di permukaan cangkangnya. Meskipun sudah mati, saya masih bisa merasakan betapa kuatnya makhluk itu, ucap Huo Yu Hao. Mendengar ucapan itu, sontak Zhao Yi dan Fan Yu terbelalak kaget sembari berkata, Itu adalah kalajengking es giok. Di sisi lain, Wang Dong pun bertanya, Guru Zhou, apa itu kalajengking es giok? Itu adalah binatang jiwa yang sangat kuat yang tinggal di wilayah utara yang ekstrim. Mereka memiliki populasi yang sangat besar, dan mereka adalah penguasa sejati dari tanah yang sangat dingin itu, dan memiliki atribut es. Dan biasanya, mereka hanya hidup di daerah inti di wilayah utara yang ekstrim. Bahkan bagi kita para ahli jiwa, daerah itu adalah tempat terlarang. Ini adalah area yang benar-benar terlarang bagi manusia. Bahkan para ahli yang diberi peringkat gelar Douluo tidak akan berani datang ke tempat yang sangat dingin itu. Yu Hao, kau benar-benar beruntung bisa selamat setelah bertemu dengan kalajengking es giok, ucap Zhao Yi. Awalnya, Zhou Yi dan Fan Yu masih memiliki keraguan terhadap kata-kata Huo Yu Hao. Namun, kecurigaan mereka segera turun pesat setelah Huo Yu Hao menggambarkan penampilan kalajengking es giok. Karena meskipun ada sejumlah besar binatang jiwa di wilayah utara yang ekstrim, namun ahli jiwa manusia jarang memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Selain itu, halaman luar tidak pernah mengajarkan mereka tentang kalajengking es giok dari tahun 1 hingga tahun 6. Jika dia tidak benar-benar melihat kalajengking es giok, bagaimana Huo Yu Hao bisa menggambarkan binatang jiwa seperti itu? Di sela itu Huo Yu Hao kembali berkata, aku tidak tahu bagaimana melakukannya, tetapi ketika saya menemukan energi di dalam tubuhnya, saya mencoba berinteraksi dengannya menggunakan kekuatan jiwa, dan pada akhirnya, ucap Yu Hao, yang perlahan mengangkat tangannya, diikuti munculnya jejak cahaya putih melintas melalui matanya, serta suhu di kantor Zhou Yi yang seketika turun drastis. Rasa dingin yang kuat menyebabkan Wang Dong menggigil. Secara naluriah, Fan Yu dan Zhou Yi jelas melihat kilau tembus cahaya dan berkilau di tangan Huo Yu Hao, seolah-olah dia mengenakan satu set sarung tangan berlian yang berkilau, diikuti munculnya cincin roh berwarna ungu. Melihat hal itu Fan Yu tiba-tiba berdiri. Apa? Cincin jiwa 1000 tahun, teriak Wang Dong. Di saat yang sama, Huo Yu Hao dengan cepat melepas bajunya, memperlihatkan tulang roh miliknya. Karena Wang Dong berdiri tepat di belakangnya, dia bisa langsung melihat gambaran kalajengking besar yang jelas dan seperti hidup, yang menyatu di punggung Huo Yu Hao. Dan jelas hal itu kembali membuatnya kaget. Sementara Huo Yu Hao, ia dengan perlahan berbalik, menunjukkan punggungnya pada Fan Yu dan Zhou Yi. Dalam plot ini dijelaskan, alasan Huo Yu Hao berani menunjukkan tulang roh permaisuri kalajengking, karena saat dalam perjalanan kembali, Huo Yu Hao bertanya kepada Tian Meng, apakah para guru akan menyadari bahwa tulang roh ini adalah milik permaisuri es giok, yang langsung dijawab oleh Tian Meng dengan berkata, bahwa selain dirinya, tidak ada satupun manusia yang pernah melihat permaisuri es, jikapun ada orang itu akan langsung mati. Di sisi lain, Zhao Yi dan Fan Yu terbelalak kaget. Itu benar kalajengking es giok, Yu Hao, kau, ini sungguh mustahil, ucap Zhou Yi, dengan mata yang dipenuhi tatapan yang tidak dapat dipahami, begitu juga Fan Yu. Kedua pasangan ini memandang Huo Yu Hao seolah-olah mereka sedang melihat monster. Setelah mengenakan pakaiannya kembali, Huo Yu Hao menarik jiwa bela dirinya dan berdiri di sana dengan patuh Guru Zhou, saya juga tidak mengerti apa yang terjadi.
Bisakah kalian berdua menjelaskan semua ini? Mendengar ucapan itu, Zhou Yi pun memandang ke arah Fan Yu sembari berkata, apakah menurutmu ini berhubungan dengan martial soul tubuh? Karena sepertinya, mata roh Yu Hao harusnya adalah martial soul tubuh. Aku pernah mendengar Guru Wang Yan berkata, bahwa para master roh tubuh yang kuat akan memiliki kesempatan untuk kebangkitan dua martial soul. Jika itu benar-benar terjadi, meskipun situasi yang dia hadapi sekarang tampak luar biasa, itu sepenuhnya tidak bisa kita dijelaskan. Dan alangkah baiknya aku menanyakan hal ini pada Wang Yan, ucap Zhao Yi, yang langsung dicegat oleh Fan Yu. Tidak, kau tidak boleh memberitahukan hal ini. Jika kau membiarkan Wang Yan tahu tentang ini, apakah kau pikir Departemen Jiwa Bela Diri akan melepaskan Yu Hao? Ucap Fan Yu, membuat Zhou Yi tertegun. Sementara Fan Yu, ia pun memandang ke arah Huo Yu Hao sembari berkata, Yu Hao, situasi yang terjadi padamu adalah kejadian yang sangat langka di antara kita para ahli jiwa. Ini adalah pertama kalinya kami mengalami situasi seperti ini, oleh karena itu, kami tidak dapat memberikan penjelasan lengkap kepadamu. Namun menurut perkiraan kami, itu harus menjadi sesuatu yang berhubungan dengan mata rohmu, yang kemungkinan itu adalah martial soul tubuh. Dan martial soul jenis ini selalu menjadi keberadaan yang sangat misterius. Ada sekte misterius di benua yang disebut sekte tubuh, dan mereka selalu melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan dan mengkultivasi ahli jiwa yang memiliki martial soul tubuh, dan mungkin mereka satu-satunya orang yang bisa memahami apa yang terjadi pada tubuhmu, namun aku bisa pastikan, bahwa ini bukanlah hal yang buruk. Dari apa yang telah kau tunjukkan kepada kami, seharusnya cincin roh 1000 tahunmu itu, kamu dapatkan dari Kalajengking Es Giok yang mati. Adapun mengapa kau bisa mendapatkan Kalajengking Es Giok sebagai martial soul keduamu, kami tidak bisa menjelaskan ini. Namun, ini benar-benar hal yang baik untukmu. Kalajengking Es Giok berada di antara puncak jiwa bela diri tipe serangan dengan atribut es, dan itu akan memiliki manfaat yang sangat besar terhadap kultivasimu di masa depan. Mendengar ucapan itu, Huo Yu Hao pun mengangguk dan berkata, Guru, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Fan Yu berkata, biarkan aku menyelesaikan masalah keterlambatanmu dulu. Aku akan secara resmi mengumumkan fakta bahwa kau adalah murid inti dari Departemen Senjata Jiwa agar kamu tidak dikeluarkan. Selain itu aku akan memberikan laporan kepada Akademi bahwa alasan mengapa kau terlambat adalah karena kau membantuku menyelesaikan tugas yang aku berikan kepadamu. Namun, jika kita melakukannya seperti ini, kau tidak akan bisa menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Bela Diri di masa depan. Jadi dalam hal ini aku tidak mau memaksamu, kau harus membuat pilihan sendiri. Namun aku dapat menjamin, saat Departemen Jiwa Bela Diri menemukan bahwa kau adalah ahli jiwa dengan martial soul kembar yang memiliki cincin jiwa 1000 tahun sebagai cincin jiwa pertama pada martial soul keduamu, maka mereka tidak akan mengusirmu. Dan masalah ini kau harus memutuskan sendiri apakah kau ingin belajar bersamaku atau tetap di Departemen Jiwa Bela Diri. Sedangkan untuk kultivasimu, aku pribadi percaya bahwa kau harus fokus pada mata rohmu, terlepas dari apakah kau tinggal di Departemen Jiwa Bela Diri atau sepenuhnya dipindahkan ke Departemen Alat Jiwa. Keuntungan terbesar dari jiwa bela diri kembar terletak pada kenyataan, bahwa kau dapat menambahkan cincin jiwa pada martial soul kedua milikmu begitu kultivasimu cukup kuat. Pada saat itu, keuntungan dari Master Roh dengan martial soul kembar dapat sepenuhnya ditampilkan. Namun, kau sudah berjalan di jalur mata rohmu, jadi akan lebih baik bagimu untuk tidak dengan mudah mengubah gaya bertarungmu. Sebelumnya kau mengatakan bahwa kau telah mendapatkan cincin roh kedua untuk mata rohmu, oleh karena itu, kau harus terus meningkatkan kultivasi mata rohmu, dan bukan jiwa bela diri baru yang baru saja kau peroleh. Dan karena caramu mendapatkan jiwa bela diri baru ini terdengar aneh, jadi kita harus mengamatinya lagi sebelum melakukan sesuatu, jadi mari kita lihat cincin jiwa kedua untuk mata rohmu terlebih dahulu, ucap Fan Yu. Dan alangkah kagetnya Wang Dong dan kedua guru itu, saat melihat cincin roh kedua Huo Yu Hao, yang juga merupakan cincin roh 1000 tahun. Kau, bagaimana bisa tubuhmu menanggungnya, dan bagaimana mana mungkin, Master Roh tipe kendali sepertimu bisa mendapatkan cincin jiwa 1000 tahun untuk mata rohmu. Jangan bilang kalau cincin roh ini kamu dapatkan hanya dengan tertidur lagi, ucap Zhao Yi. Dan itulah guys, akhir dari pembahasan Soul Land episode 20 bagian 1. 哥要带你去哥的老家，斗罗大。